Ya, selamat siang menuju sore. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik, kembali lagi dengan saya Samanera Yutarato. Di sini saya akan mewakili dari agama Buddha untuk menjelaskan salah satu hari raya agama Buddha, yang dimana hari raya agama Buddha ada beberapa yang kita kenal di Indonesia. Ada Maga Puja, ada Katina, dan di sini saya akan menjelaskan tentang hari raya Waisak yang nanti jatuh pada tanggal 31 Mei. Jadi para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, dalam agama Buddha ada salah satu yang paling dikenal, yaitu hari raya Waisak. Hari raya Waisak ini merupakan hari raya agama Buddha, di mana tidak hanya diperingati di Indonesia, tapi juga di negara-negara Buddhis itu juga memperingati. Karena hari Waisak ini merupakan hari di mana kita sebagai umat Buddha itu memperingati 3 peristiwa agung. Ya, 3 peristiwa agung dari Sang Buddha Gautama. Jadi dari kemarin kalau misalnya melihat atau menonton tentang riwayat hidup Sang Buddha, nah ini juga merupakan mengingat kembali ya 3 peristiwa atau 3 peristiwa di zaman Sang Buddha. Jadi di hari raya Waisak ini kita sebagai umat Buddha itu memperingati 3 peristiwa agung. Yang pertama yang kita peringati itu adalah kelahiran dari Sang Buddha Gautama itu sendiri, atau dulu ya masih belum Buddha, tapi sebagai seorang pangeran yang lahir di suku Sakya. Di ketika kelahiran beliau itu lahir di keluarga kerajaan dengan ayah Suddhodana dengan ibu Yasodhara. Ketika beliau lahir, dengan keistimewaan beliau, di mana ketika beliau akan lahir di rahim ibunya, jadi ibunya atau Yasodhara ini bermimpi ya, di dalam kandungannya, dalam perutnya itu didatangi seekor gajah putih dengan 6 taring atau 6 gading. Jadi gajah ini juga gajah yang luar biasa. Setelah beliau bermimpi, kemudian beliau hamil. Di kehamilannya ini, ketika ingin berkunjung ke rumah ayahnya, di tengah perjalanan ada hutan atau taman, di mana taman ini dipenuhi dengan pohon sala. Di pohon sala ini ya kalau di sini belum umum, tapi kalau di India ini sangat banyak sekali. Jadi di pohon sala beliau sejujurnya hanya ingin melihat-lihat, hanya ingin istirahat. Tapi ketika berada di bawah pohon sala, beliau ini kemudian merasa ingin melahirkan. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan ketika misalnya dalam kandungan, ya kita tidak tahu, tidak bisa mengingat di dalam kandungan kita seperti apa. Tetapi kalau misalnya pangeran ini di dalam kandungan, beliau sedang posisi berduduk. Jadi kalau sekarang kita sebagai manusia kan tidak tahu posisinya seperti apa. Tapi beliau itu dengan posisi berduduk, posisi meditasi. Jadi ketika melahirkan juga tidak seperti kita pada umumnya. Beliau lahir dengan kondisi itu yang langsung bisa berdiri. Jadi ibunya itu tidak kemudian terlentang atau tiduran, tidak, tapi dengan posisi berdiri. Di ketika lahir beliau juga tidak ada sedikit kotoran apapun yang menempel di badan beliau. Ya, sebagai seorang pangeran tadi. Ketika beliau lahir, berjalan, di setiap jalannya di 7 langkah itu tumbuh bunga teratai. Yang dimana ketika beliau melihat ke segala penjuru, ternyata tidak ada yang lebih unggul daripada beliau, sehingga beliau berujar bahasanya, inilah kelahiran saya yang terakhir, saya yang paling unggul di dunia ini. Kemudian setelah itu dibawa pulang ke kerajaan, diramal. Nah, ketika nanti beliau melihat 3 peristiwa, beliau akan meninggalkan kehidupan dan menjadi Buddha, sehingga oleh ayahnya ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa melihat 3 peristiwa ini. Sehingga ayahnya tidak hanya memberikan fasilitas yang luar biasa, bahkan membangun 3 istana yang khusus untuk beliau. Dari musim panas, musim hujan, musim semi, itu ada istananya sendiri. Tapi suatu ketika beliau bisa ya ingin melihat rakyatnya itu bagaimana, dan ternyata ketika beliau berkunjung ke masyarakat, beliau melihat 3 peristiwa ini, yaitu melihat usia tua, melihat orang sakit, dan juga melihat orang meninggal. Dan yang terakhir beliau melihat seorang petapa. Disinilah beliau kemudian tergugah untuk meninggalkan kehidupan sebagai seorang pangeran.
Setelah meninggalkan sebagai kehidupan seorang pangeran, di sini beliau kemudian menjadi seorang petapa. Ya, seorang petapa tentu ini juga tidak mudah. Beliau menjadi seorang petapa penuh dengan rintangan, penuh dengan gejolak dalam hati tentang bagaimana yang dulunya enak tinggal di istana, ternyata ketika meninggalkan kehidupan sebagai seorang pangeran itu di luar sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi dengan tekad beliau, ya beliau tetap menjalankan tekadnya untuk menjadi seorang petapa. Jadi peristiwa agung yang pertama tentang kelahiran ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu adalah tentang pencapaian kesempurnaan. Setelah meninggalkan kehidupan sebagai seorang pangeran, beliau bertapa ya selama 6 tahun dengan berbagai pertapaan yang menyiksa diri. Ada salah satu pertapaan yang beliau itu praktekkan yang dikenal sebagai apanakajana, yang dimana beliau tidak menghembuskan napas baik itu dari hidung, dari mulut maupun dari telinga. Dan tentu ini sangat sakit sekali, tapi dengan tekad beliau tetap melakukan. Menjalankan pertapaan selama 6 tahun ini belum membuahkan hasil, sehingga beliau mengubah teknik beliau. Kalau misalnya seperti ini, tentu ini sangat-sangat merugikan bagi beliau, yang dikenal sebagai petapa Siddhartha. Kemudian beliau setelah bertapa kembali lagi melanjutkan pertapaan selama 3 bulan di bawah pohon Bodhi dan mencapai pembebasan sempurna sebagai seorang Buddha. Untuk mencapai kebudaan ini juga tidak mudah. Ya, ada salah satu dewa yang disebut sebagai Mara itu yang mengganggu beliau agar beliau tidak mencapai kebudaan. Tapi dengan tekad beliau bisa mencapai tingkat kebudaan hingga tercerahkan sempurna. Setelah tercerahkan sempurna, yang dimana ini juga momen yang kita peringati di hari Waisak, dari kelahiran kemudian mencapai tingkat kesempurnaan yang kedua, dan yang ketiga selama 35 tahun beliau membabarkan dhamma ke berbagai daerah, berbagai wilayah pada zaman itu, hingga setelah itu di umur ke 80 beliau mencapai pembebasan tertinggi atau yang kita kenal sebagai parinibbana. Parinibbana ini kalau bahasa kita sebagai yang awam itu adalah meninggal dunia. Setelah melakukan pembinaan, membabarkan dhamma selama 35 tahun, di umur 80 beliau mencapai kesempurnaan atau parinibbana, yaitu meninggal dunia. Nah, inilah 3 peristiwa yang kita peringati di hari Waisak sebagai umat Buddha. Tapi poin dari sini adalah Bapak Ibu bukan hanya memperingati 3 peristiwa ini, tapi di hari Waisak ini adalah mengajak kita bagaimana kita untuk selalu berjuang, bertekad, ketika memiliki tujuan, ketika memiliki keinginan harus kita kejar. Kendati pun rintangannya sulit, kendati pun banyak halangan, tapi dengan tekad yang kuat, dengan semangat, dengan kerja keras, kita bisa mencapai apapun itu yang kita inginkan. Jadi makna di hari Waisak itu adalah mengajarkan kita untuk selalu berjuang, jangan pernah menyerah. Jadi ini para pemirsa semuanya, di hari Waisak kita memperingati 3 peristiwa agung. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua pencapaian kesucian atau pencapaian kebudaan, dan yang ketiga adalah parinibbana. Jadi ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya.